tidak keluar dalam 24 jam pertama setelah kelahiran atau keluar melalui saluran urin, vagina, atau fistula. Lalu yang kedua ada distensia abdomen, yang ketiga itu ada tanda obstruksi usus, dan keempat konstipasi. Jadi saat pemeriksaan fisik itu ditemukan adanya tanda-tanda obstruksi usus dan konstipasi ini. Lalu yang kelima itu ada muntah pada bayi umur 24 sampai 48 jam. Nah, cairan muntah itu akan dapat berwarna hijau karena cairan pedu, atau warna hitam kehijauan karena cairan mekonium, atau bila bayi diberi makanan juga perlu diperhatikan. Lalu klasifikasi. Klasifikasi atresiani itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelainan rendah atau low anomali atau kelainan translevator. Itu merupakan rektum mempunyai jalur descendens normal melalui otot puborektalis, terdapat sphincter internal dan eksternal yang berkembang biak dengan fungsi normal. Rektum menembus muskulus levator ani sehingga jarak kulit dan rektum paling jauh itu 2 cm. Lalu yang kedua itu ada anomali intermediate. Nah, ciri-cirinya adalah ujung rektum mempunyai tingkat muskulus levator ani tetapi tidak menembusnya. Rektum turun melewati otot puborektal sampai 1 cm atau tepat di atas puborektal ada lesung anal dan sphincter eksternal. Lalu yang ketiga itu ada anomali tinggi atau high anomali atau kelainan superlevator. Itu kelainan tinggi mempunyai beberapa tipe, antara lain laki-laki ada anorektal agenesis, ada rektauretal fistula, yaitu rektum buntu tidak ada hubungan dengan saluran urinary, fistula ke prostatik uretra. Lalu selanjutnya itu ada komplikasi. Komplikasi yang pertama itu ada asidosis hiperkloremi, yang kedua ada infeksi saluran kemih yang berkepanjangan, yang ketiga ada kerusakan uretra, dan yang keempat itu komplikasi jangka panjang yang dapat terjadi, yaitu ada eversi mukosa anal, stonesis, infeksi dan konstipasi, masalah toilet training, prolaps mukosa anorektal, dan fistula kambuhan. Lalu selanjutnya ada penata laksanaannya. Penata laksanaannya itu dibagi menjadi dua, yaitu medis dan non-medis. Yang pertama itu ada kolostomi. Kolostomi itu adalah lubang yang dibuat melalui dinding abdomen ke dalam kolon ascendens sebagai tempat pengeluaran feses. Yang kedua itu ada dilatasi anual, baik secara digital ataupun manual. Lalu ada anoplasti. Itu adalah atresia letak rendah, di mana sebelumnya dilakukan tes provokasi dengan stimulator otot untuk identifikasi batas otot sphincter ani externus. Lalu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada radiologis untuk mengetahui ada dan tidaknya obstruksi intestinal. Lalu yang kedua ada abdominal X-ray untuk menentukan kejelasan keseluruhan bowel dan untuk mengetahui jarak pemanjangan kantung rektum dari sfinkternya. Lalu yang ketiga itu ada pleogram intervena untuk menilai pelviocalisis dan ureter. Lalu yang keempat ada ronsen abdomen dan pelvis, itu untuk mengkonfirmasi adanya fistula yang berhubungan dengan fraktur urinarius. Lalu ada CT scan untuk menentukan lesi, ultrasound abdomen untuk menentukan letak rektal kantong, dan yang terakhir itu ada pelvigrafi untuk menilai pelviocalisis ureter. Selanjutnya ke bawah. Selanjutnya ada patwainya. Atresia ini disebabkan oleh beberapa kasus, tapi atresia ini kasusnya tuh belum banyak diketahui secara pasti gitu penyebabnya. Nah, salah satunya itu kegagalan penurunan septum anorektial pada embrional, lalu adanya juga tidak ada kelengkapan migrasi perkembangan struktur kolon pada minggu ke-7 sampai 10 minggu dalam perkembangan fetal, dan adanya juga faktor itu terjadi kegagalan dalam anageris sakral dan abnormalitas pada uretra dan vagina. Ada juga faktor dari genetik dan faktor lingkungannya itu seperti obat-obatan dan konsumsi alkohol selama masa kehamilan. Nah, pada atresia ini dapat menyebabkan adanya feses dalam urin, sehingga menyebabkan resiko infeksi. Untuk intervensinya bisa dilihat saja ya teman-teman.
Lalu atresia ini juga dapat menyebabkan gangguan pengeluaran feses karena tidak adanya lubang feses ya tadi, sehingga menyebabkan penumpukan bahan fekal. Lalu menyebabkan juga obstruksi, di mana itu obstruksi itu di mana penyumbatan yang dapat membuat makanan atau cairan ini tidak bisa melewati usus kecil atau usus besar, sehingga dapat menyebabkan distensi abdomen. Distensi abdomen itu merupakan peningkatan tekanan abdominal atau terjadinya kejadian yang terjadi pada zat atau cairan yang menumpuk abdomen ini juga dapat menyebabkan mual sehingga terjadi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu menyebabkan gangguan ekspansi paru sehingga menyebabkan ketidakefisiensan pada pola nafas. Atresia ini juga terjadi dari tindakan pembedahan, yaitu seperti dilakukannya pembedahan sigmoid colostomy setelah 6 tindakan kolostomi, sehingga menyebabkan perubahan pola eliminasi. Baik, izin masuk, izin backup Aisyah ya. Baik, jadi atresia itu dilakukan tindakan pembedahan. Yang pertama itu dilakukan pembedahan sigmoid colostomy dahulu setelah 6-12 bulan, kemudian 3 bulan setelah itu tindakan definitif setelah 3 bulan dilakukan tutup kolostomi. Maka terjadi perubahan pola eliminasi BAB dan dapat ditarik diagnosa yaitu kerusakan integritas kulit. Lalu dari tindakan pembedahan juga bisa trauma jaringan, maka bisa ditarik diagnosa yaitu nyeri akut. Dari tindakan pembedahan juga bisa menyebabkan ansietas. Untuk intervensinya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Sekian dari kelompok B, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, disilakan raise hand terlebih dahulu. Ya, kepada Sabrina. Ya, lanjut kelompok berikut. Maaf Ibu, dibuka tanya jawab dulu Ibu. Oh, tanya jawab dulu. Iya, Oke, Ibu. oke. Yuk, silakan. Berapa menit tanya jawabnya? Berapa menit? Ini kalau nunggunya 5 menit ya. Habis waktunya ya. Iya Ibu. Ya, yang ingin bertanya dipersilakan untuk menanya. Silakan. Baik, izin masuk moderator. Ya. Ya, sebelumnya saya Sabrina Novialda dari kelas 2 Benders izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan di patwa itu ada tindakan pembedahan pada sigmoid colostomy. Bisa tolong lebih dijelaskan tindak pembedahan itu ada beberapa tahap. Lalu edukasi apa sih yang harus diberikan perawat kepada keluarga kalau
tindakan pembedahan itu udah dilakukan gitu. Jadi kayak pasiennya udah balik ke rumah. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Untuk Vina, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Saya Najila Fadila ingin bertanya, pada PPT dijelaskan bahwa pada penata laksanaan atresia anin itu dengan cara dilatasi anal. Nah, itu dilakukannya seperti apa dan berapa lama ya proses penanganannya? Terima kasih. Ya, baik Vina. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Untuk kelompok bisa dijawab pertanyaannya. Izin masuk, moderator. Ya, Laili. Izin menjawab pertanyaan Sabrina. Mau diulang ya pertanyaannya. Pada Patoy kan tadi bagian tindakan pembedahan dijelaskan. Tindakan pembedahan itu dilakukan beberapa tahap. Boleh tolong dijelaskan lebih jelasnya lagi enggak? Terus edukasi apa yang diberikan dari perawat kepada keluarga setelah semua tahap tindakan pembedahan itu sudah dilakukan dan saat sudah di rumah. Izin jawab ya. Jadi tipe pada atresia ini menentukan tahap pembedahan yang akan dilakukan setelah melakukan pemeriksaan. Pada tipe atresia ini pendek dapat dilakukan pembedahan satu tahap. Jika kondisi bayi telah dinyatakan baik, sehingga bayi akan langsung dibuatkan saluran pembuangan atau Maaf, Laili, suaranya terputus. Untuk atresia anidahan pada tahap pertama itu biasa disebut stoma ya. Izin untuk off-cam ya. Iya, Laili. Baik. Untuk tipe sedangkan untuk atresia ani tipe sedang dan tinggi diperlukan 3 tahap pembedahan. Pada tahap pertama itu, bayi akan dibuatkan anus sementara di perut yang biasanya disebut stoma. Setelah pembedahan pertama dalam kurun 3 bulan, akan segera dilakukan pembedahan kedua. Jika hasil evaluasi menunjukkan hasil yang baik pada pembedahan kedua ini, akan dilakukan pembuatan anus untuk bayi. Apabila setelah pembedahan kedua tidak terjadi penyempitan pada anus yang sudah dibuat, maka langkah selanjutnya akan menutup stoma dan mengembalikan ke dalam perut bayi bagaimana mestinya. Untuk edukasi yang diberikan kepada keluarga itu ada beritahu bahwa ortu perlu mencegah konstipasi anak dengan cara memastikan anak mengosokkan rektum setiap hari. Jika terjadi konstipasi, dapat mengonsumsi makanan tinggi serat pangan, misalnya seperti sayur, buah-buahan, bila dibutuhkan dapat diberikan suplemen serat pangan. Terus juga edukasi yang kedua itu ada orang tua itu harus mengganti pola defekasi anak. Pola defekasi yang baik ditandai dengan pasien melakukan defekasi 1-3 kali sehari. Konsistensi feses normal, tidak terjadi defekasi di luar kontrol atau seiring, serta pasien tampak mengejan saat berdefekasi. Pola defekasi yang baik mungkin baru dapat dicapai dalam beberapa bulan. Yang edukasi yang ketiga itu orang tua pasien perlu diajarkan untuk melakukan dilatasi anus dimulai 2 minggu postoperatif. Dilatasi bertujuan untuk mencegah terjadinya struktur setelah anoplasti. Dilatasi dapat dilakukan menggunakan dilator agar dimulai dari ukuran kecil dan ukuran
ditingkatkan setiap minggu hingga mencapai ukuran yang sesuai ULAS. Iya Laili, dikarenakan tadi suaranya terputus, bisa dituliskan di room chat jawabannya ya Laili. Dan untuk pertanyaan satu lagi belum dijawab ya teman-teman. Ya baik, izin masuk moderator. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vina Julia Fabela. Pertanyaan itu tadi dijelaskan bahwa pada penata laksanaan atresia ani itu dengan cara dilatasi anal. Nah, itu dilakukannya seperti apa dan berapa lama proses penanganannya? Nah, jawabannya itu dilatasi anal itu tindakan yang digunakan untuk melebarkan anus dengan tujuan agar anus setelah dilakukan tindakan operasi, pembuatan lubang tidak tertutup atau menyempit kembali. Tindakan ini dilakukan dengan cara memasukkan alat semacam besi khusus ke dalam anus. Nah, proses penanganannya itu dilakukan 3 kali sehari selama 10-14 hari. Dilatasi anal ini dilakukan dengan posisi lutut fleksi dekat dengan dada. Dilator anal dioleskan cairan atau minyak pelumas dan dimasukkan 3-4 cm ke dalam rektal. Pada perawatan postoperatif anoplasti dilakukan beberapa minggu, umumnya 1-2 minggu setelah pembedahan. Dilatasi anal ini dilakukan 2 kali sehari selama 30 detik setiap hari dengan menggunakan Hegar dilator. Ukuran dilator ini harus diganti setiap minggu ke ukuran yang lebih besar. Bagaimana, Vina? Apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih Ardina sudah terjawab. Baik, dikarenakan pertanyaan sudah terjawab semua, sekarang bisa dilanjutkan dari kelas 2A untuk bisa di-share screen. Ya, anggota kelompoknya itu ada Amelia Putri, Fauzia, Gali Trinidad, Kayla Kamila, Yasmin Faira. Untuk kelompok dipersilakan. Ya, izin masuk. Yang pertama ini ada definisi Hirschsprung. Hirschsprung ini bisa disebut juga sebagai megakolon kongenital. Kelainan bawaan berupa tidak adanya ganglion pada usus besar, mulai dari sphincter ani, interna ke arah proksimal, termasuk rektum dengan gejala klinis berupa gangguan pasase usus. Dalam kondisi normalnya, otot-otot di usus akan memeras dan mendorong feses secara ritmis melalui rektum. Pada penyakit Hirschsprung, saraf yang mengendalikan otot-otot ini, sel ganglion, hilang dari bagian dari usus, sehingga feses tidak dapat didorong melalui usus secara lancar. Feses akan menumpuk terus di bagian bawah hingga menyebabkan pembasaran pada usus dan juga kotoran menjadi keras sehingga bayi tidak dapat buang air besar. Selanjutnya ini ada etiologi. Kegagalan sel neural pada masa embrio dalam dinding usus, gagal eksistensi kraniokaudal pada nyentrik dan submukosa dinding plexus, ganglionik, Meissner, dan Auerbach dalam melapisi dinding usus. Bisa ke atas. Etiologi yang pertama ini ada Hirschsprung segmen pendek, segmen aganglionis dari anus sampai sigmoid. Kasus penyakit Hirschsprung ini sering ditemukan pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Lalu yang kedua, Hirschsprung segmen panjang. Aganglionis dapat melebihi sigmoid, bahkan dapat mengenai seluruh kolon sampai usus halus. Kasus ini, penyakit segmen panjang ini ditemukan sama banyaknya pada anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Ini ada 2 periode. Yang pertama periode neonatus, pengeluaran mekonium yang terlambat, muntah bilius atau hijau, dan distensi abdomen. Terdapat 90% lebih kasus bayi dengan penyakit Hirschsprung tidak dapat mengeluarkan mekonium pada 24 jam pertama. Kebanyakan bayi akan mengeluarkan mekonium setelah 24 jam atau 48 jam pertama.
Untuk montabilius dan distensi abdomen biasanya dapat berkurang apabila mekonium dapat dikeluarkan segera. Lalu yang kedua, periode anak-anak. Walaupun kebanyakan gejalanya muncul pada bayi, namun ada beberapa kasus di mana gejala-gejala tersebut tidak muncul hingga usia kanak-kanak. Untuk gejala-gejalanya ini ada konstipasi kronis, gagal tumbuh, dan malnutrisi. Lalu ada komplikasi, yang pertama itu munculnya lubang kecil atau robekan pada usus, yang kedua inkontinensia tinja, yang ketiga kekurangan gizi dan dehidrasi megakolon. Lalu ada pemeriksaan penunjang, yang pertama USG abdomen, yang kedua foto abdomen. Untuk foto abdomen ini nanti kelihatan gambar obstruksi usus letak rendah, terus daerah pelvisnya kelihatan kosong tanpa udara. Lalu yang ketiga CT scan abdomen, yang keempat barium enema. Selanjutnya, dan kata hukum kan terjadinya yang berkembang serta Ya baik. Baik, izin lanjutkan. Di sini ada kegagalan migrasi sel ganglion ke arah rektum yang menyebabkan terjadinya kolon aganglionik sehingga terjadi refleksi stimulasi enteric nervous system atau yang disebut dengan INS kurang. Selanjutnya refleks stimulasi yang kurang ini menyebabkan relaksasi sphincter internal kontrak di bawah abnormal serta peristaltik ini menurun yang mengakibatkan refleks recosphincter menghilang sehingga kemampuan mendorong feses keluar menurun karena sulit mendorong feses keluar sehingga mengakibatkan obstruksi fekal dan terjadilah penyakit Hirschsprung. Selanjutnya obstruksi fekal ini terbagi menjadi dua penyebab, yaitu menyebabkan hipertrofi otot kolon dan distensi kolon. Yang pertama ada distensi kolon, sehingga mengakibatkan mikroorganisme itu berkembang biak dan terjadilah penyakit enterokolitis. Karena penurunan kemampuan mendorong feses ini keluar ini menurun, menyebabkan terjadinya konstipasi dan dapat diambil diagnosa yaitu konstipasi dengan intervensi manajemen konstipasi. Yang pertama ada periksa pergerakan usus, karakteristik feses, konsistensi bentuk, volume, dan warna. Yang kedua ada monitor tanda dan gejala, ruptur usus dan peritonitis. Yang ketiga lakukan masase abdomen. Yang keempat ada berikan enema atau irigasi. Yang kelima ada kolaborasi untuk penggunaan obat pencahar atau pelunak feses. Selanjutnya yang kedua, karena obstruksi fekal yang menyebabkan hipertrofi otot kolon, maka terjadi distensi abdomen, intake cairan kurang, dan intake nutrisi per enterokolitis oral menurun. Sehingga dapat ditarik diagnosa yaitu resiko defisit nutrisi dengan intervensi manajemen nutrisi. Yang pertama ada identifikasi status nutrisi, 2 monitor berat badan secara periodik, misalnya 3 hari sekali, 3 monitor hasil laboratorium sesuai dengan indikasi. Yang keempat ada kolaborasi untuk pemberian nutrisi parenteral. Karena distensi abdomen maka dilakukan tindakan
tindakan pembedahan sehingga dapat ditarik dua diagnosa sekaligus, yaitu ada nyeri akut dan risiko infeksi. Yang pertama, diagnosa nyeri akut dengan intervensi manajemen nyeri. Yang pertama ada identifikasi respon nyeri nonverbal, 2 fasilitasi istirahat dan tidur, 3 kolaborasi pemberian analgetik. Dan tindakan pembedahan yang kedua dapat diambil diagnosa risiko infeksi. Yang pertama ada intervensi pencegahan infeksi. Yang pertama ada monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. 2 batasi jumlah pengunjung. 3 cucilah tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Pertahankan teknik aseptik pada pasien. Kolaborasikan untuk pemberian imunisasi antibiotik dan antipiretik. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab kepada yang ingin bertanya. Silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, untuk Elsa Kumalasari dipersilakan. Baik, terima kasih Gali atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan mengenai Hisprung, tadi dijelaskan ya ada tindakan pembedahan, berarti bisa dioperasi ya untuk Hisprung ini sendiri. Nah, jika penyakit Hisprung yang sudah dioperasi ini, apakah dapat kambuh lagi? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik Elsa, pertanyaannya akan disimpan terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Eliza dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Nur Eliza Putri, izin bertanya kepada kelompok. Hisprung ini kan merupakan kondisi yang serius ya. Nah, pengidap Hisprung ini perlu penanganan dengan tindakan operasi. Nah, pertanyaan saya, berbahaya atau tidak sih kalau anak penderita Hisprung ini tidak dioperasi? Atau jika tidak dioperasi, apakah bisa menyebabkan kematian bagi si penderita? Lalu, apakah akan berdampak dalam perkembangan anak jika penderita ini tidak dioperasi gitu? Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Eliza. Selanjutnya untuk kelompok agar menjawab pertanyaan dari penanya. Iya, Yasmin. Baik, untuk kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Izin masuk, Mod. Ya, Fauzia. Iya, izin menjawab pertanyaan dari Eliza. Pertanyaan itu berbahaya apa tidak jika penyakit Hisprung ini tidak operasi? Lalu apa dampak perkembangan jika anak ini tidak dioperasi? Izin menjawab ya, Mod. Untuk penyakit Hisprung ini kan tergolong penyakit bawaan sejak lahir, kongenital pada usus besar akibat gangguan sel saraf yang mengendalikan pergerakan usus, yang mengakibatkan bayi atau anak mengalami kesulitan buang air besar. Bila tidak ditangani, bisa menyebabkan infeksi, pembengkakan perut, serta permasalahan usus lainnya yang bisa membahayakan nyawa. Apakah terjawab, Eliza? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, masih ada satu pertanyaan untuk kelompok. Dipersilakan untuk menjawab ya. Iya, izin masuk. Mau menjawab pertanyaan dari Elsa. Untuk yang operasi ini, apakah bisa kambuh lagi? Kalau yang udah dioperasi, kemungkinan kecil kecil kemungkinannya penyakit Hisprung ini kambuh kembali karena penyebab dari Hisprung ini sudah tertangani. Terima kasih. Baik, dikarenakan pertanyaan sudah terjawab,
Selanjutnya akan dilanjutkan untuk presentasi dari kelompok RKI. Kepada kelompok RKI dipersilakan. Anggotanya ada Dini, Hertinayu, Maula Karisma, Rena Saharani, sama Syaswina. Ya, untuk kelompok dipersilakan. Saya izin mempresentasikan mengenai labiopalatosis. Yang pertama, di sini ada definition. Definition of labiopalatosis is an abnormality in the mouth area in the form of labiosis or cleft lip. Sorry. Okay. Labiopalatosis is an abnormality in the mouth area in the form of labiosis or cleft in the lip and palatosis or cleft in the palate. Labiopalatosis is a failure of the union or development of soft tissues and bone during the embryonic phase of the first trimester. Jadi bisa dijelaskan, disimpulkan labiopalatosis ini bisa disebut sebagai sumbing bibir langitan yang merupakan cacat bawaan berupa celah pada bibir atas, gusi, rahang, dan langit-langit. Next, there is a etiology of labiopalatosis. The first is genetic factor. Genetic factor ini dapat terjadi karena adanya mutasi gen atau kelainan kromosom atau agen yang menyebabkan kecacatan pada masa embrio. Lalu menurut paten, pola penurunan genetik faktor ini adalah mutasi gen, kelainan kromosom, dan insufisiensi zat tumbuh kembang. And the second is environmental factors. Di sini ada karena zat kimia. Jadi pada ibu hamil, jika dia mengonsumsi rokok atau alkohol dapat berakibat terjadi kelainan kongenital yang dapat menyebabkan labiopalatosis. Lalu environmental faktor yang kedua yaitu karena ada gangguan metabolik. Jadi untuk ibu hamil yang mempunyai penyakit diabetes sangat rentan terjadi kelainan kongenital karena dapat menyebabkan gangguan sirkulasi feta maternal. Lalu yang ketiga, faktor lingkungannya itu karena penyinaran radioaktif. Lalu karena infeksi juga bisa. And the third etiology is moderate factor. Jadi dengan bertambahnya usia ibu waktu hamil, maka bertambah pula resiko dari ketidaksempurnaan pembelahan meiosis yang akan menyebabkan bayi dengan kehamilan trisomi atau dapat menyebabkan labiopalatosis. And the fourth is emotional stress factor. Jadi jika ibu mengalami stres, stres ini juga merupakan faktor yang signifikan terhadap terjadinya celah palatum atau celah bibir. Celah bibir. Nah, stres yang timbul ini menyebabkan fungsi korteks adrenalnya terangsang untuk melepaskan sekresi hidrokortison. Lalu yang kelima ada karena trauma. Di sini salah satu penyebab traumanya itu dapat berupa kecelakaan atau benturan pada saat hamil kelima atau pada kehamilan trimester pertama. Lalu ada nutritional deficiency. Jadi pada masa kehamilan itu jika nutrisinya kurang dapat menyebabkan terjadinya celah palatum dan celah bibir. Nutritional deficiency ini yaitu kekurangan zat atau defisiensi vitamin B6
asam folat, dan vitamin C pada waktu hamil. And then there is the clinical manifestation. The first is deformity of the lips. The second is difficulty in sucking or eating. The third is abnormalities of the arcumendentis arrangement. The fourth is disturbance or nasal change. The fifth is impaired verbal communication. And the sixth is regurgitation of food or spitting up. Jadi manifestasi klinisnya itu kan ada deformitas pada bibir, kesukaran dalam menghisap, distorsi nasal, jadi dia bisa menyebabkan gangguan pernafasan, lalu gangguan komunikasi, lalu regurgitasi makanan, lalu pada labiostasis atau celah pada bibir itu dapat distorsi pada hidung, terus tampak sebagian atau keduanya, terus ada celah pada bibir. The next is management and treatment. Management and treatment of palatosisis ini dapat berupa cleft lip repair, cleft palate repair, and additional surgery. And then there is the prevention. The first is avoid alcohol consumption and smoking in pregnancy. The second is fulfilling nutritional needs. The third is avoid family marriage. The fourth is avoid mating with the cleft, avoid teratogenic materials, and avoid psychological or physical stress or trauma. Bisa di next ke bawah. Untuk ya. There is the diagnosis. The first is nutritional deficit related to babies who are tired of sucking and inadequate food and drink intake in children. Di sini kode diagnosisnya adalah D0019. And the second is risk of aspiration related to swallowing disorder. Lalu risk for infection related to aspiration into the respiratory tract. And the fourth is anxiety related to the lack of family knowledge about the disease. And the intervention ada di bawahnya. Bisa dikebawahin, Nak. This is the intervention of labiopalatosisis. In the diagnosis risk or aspiration related to difficulty swallowing, objektifnya yaitu the child will not experience aspiration. The result criteria is show increased ability to swallow, tolerate oral intake and secretion without aspiration, and tolerate to parenteral administration without aspiration. The intervention is explain to the parents the correct breastfeeding technique, place the patient in a semi-fowler or fowler position, use a special dot that is rather long, provide a suction catheter beside the bed and do suction during meals as needed jika diperlukan. Lalu monitor respiratory status during feeding for sign of aspiration during the process of feeding and administering treatment. The second intervention is berdasarkan diagnosis risk for infection related to aspiration into the respiratory tract. The objective is the baby doesn't experience an infection. The result criteria is prevent infection, demonstrate adequate personal hygiene, describe the factor that contribute to the transmission of infection. The intervention is explained to the parents the cause of the risk of the infection, give the right position after eating, collaboration with doctors in administering prophylactic antibiotic, and observe for sign of infection. The
intervention according to nutrition less than body requirement related to baby tired of sucking, inadequate intake of food and drink in children. The objective is the baby can adequately nourish. The result criteria is baby nutrition is fulfilled, maintaining weight within normal limits, and baby can sleep well. The intervention is monitor nutritional and calorie content in intake record. Use the large soft bottle feed or a special feed with a hole suitable for feeding. And pat the baby's back every 15 milli until 30 milli of drink they drink, but don't leave the pacifier while the baby is sucking. The fourth is monitor or observe the ability to swallow and suck. Give food to children according to schedule and need. Maintain adequate nutrition. Assess the ability to swallow and suck. Place the pacifier on the side of the list of the baby's mouth. And the fourth intervention according to diagnosis anxiety related to lack of family knowledge about disease. The objective is anxiety is resolved. The result criteria is looking for information to reduce anxiety, avoiding source of anxiety whenever possible, and using relaxation technique to reduce anxiety. The intervention is explain to the family the condition that the child is suffering from, assess the family's anxiety level, provide counseling to the family about the disease and the healing process, and encourage the family to express or express feeling like crying or yeah. Next. Di sini ada pathway-nya. Jadi according to etiology, nutritional deficiencies in pregnant woman, infection disease in pregnant woman, hereditary and emotional stress, ini akan menyebabkan failure to form mesoderm of the palate and lips in the first trimester of pregnancy. Dan ini akan menyebabkan terbentuknya celah pada bibir dan atau palatum. Lalu akan menyebabkan labiopalatosisis. Nah, dari labiopalatosisis ini penanganannya yaitu dengan surgery. Nah, di surgery ini akan menyebabkan adanya luka jahitan. Lalu dari labiopalatosisis ini klasifikasinya ini ada unilateral incomplete, unilateral complete, dan bilateral complete. Dari klasifikasi ini akan menyebabkan ketidakmampuan menutup bibir dan mulut serta penurunan fungsi perlindungan pernapasan dan pencernaan. Nah, dari sini makanan akan masuk ke dalam respiratory tract, lalu susu, makanan, dan sekretnya mengental, lalu akan menyebabkan aspiration dan menimbulkan diagnosis resiko aspirasi. Lalu kemampuan menghisapnya ini rendah, disebabkan karena ketidakpuasan nyusu dan makan, lalu menyebabkan tidak terpenuhinya makanan bayi, lalu menyebabkan berat badan bayi kurang dari 20% dari berat normalnya. Lalu di sini disebabkan karena orang tuanya mengatakan dia tidak tahu bagaimana perawatan pada bayi, prognosisnya,
Lalu orang tuanya terlihat khawatir, anxious, and parent ask question. Dan dari sini akan menimbulkan diagnosis lack of parental knowledge and anxiety. Lalu bisa ke atas lagi. Di sini akan terjadi low ability to accept food. Jadi kemampuan menerima makanannya rendah dan akan menyebabkan nutrisinya tidak terpenuhi. Ini bisa menyebabkan breastfeeding and feeding dissatisfaction, lalu akan menyebabkan yang tadi. Lalu dari akibat dari nutrisinya tidak terpenuhi, bayi akan terlihat kurus, sering menangis, dan bayi terlihat lemah. Dari sini menimbulkan diagnosis nutritional deficit. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Iya, baik. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, baik. Kepada Talita, dipersilakan. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Oke, baik. Izin kelompok, saya Talita izin bertanya. Sumbing bibir ini kan tadi ada cara ngobatinnya tuh di surgery atau di operasi. Nah, ada nggak sih kemungkinan operasinya ini gagal, dan apakah ada bayi dengan syarat tertentu misalnya nggak bisa dioperasi operasi sumbing ini gitu? Apakah pertanyaan saya jelas, kelompok? Ya, jelas. Selanjutnya dilanjut dengan Nabila. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya ya kepada kelompok. Tadi kelompok itu menjelaskan untuk treatment dan manajemen pada labial palato-disease ini tuh dilakukan operasi ya. Lalu izin bertanya, apa saja sih perawatan post-operatif yang harus dilakukan oleh perawat? Lalu adakah hal-hal yang harus diajarkan pada orang tua dan anak setelah keluar dari rumah sakit? Saja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada penanya. Selanjutnya, untuk kelompok bisa dijawab pertanyaannya. Okay, Matt, give me a second. Ya. Ya, untuk kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya, teman-teman. Saya izin menjawab pertanyaannya Khairun Sanabila ya. Pertanyaannya tadi mengenai adakah perawatan post-operasinya ya. Untuk perawatan post-operasinya ini ada ya, seperti meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat. Jadi perawat bisa memberikan makanan cair dulu selama 3 minggu menggunakan alat penetes atau sendok pada bayi atau pasien yang mengalami operasi labiopalatos-disease ini. Lalu memberikan makanan formula sesuai dengan toleransinya. Lalu melanjutkan dengan diet lunak. Jadi diberi makanan atau asupan-asupan yang lunak dan jika bisa menyendawakan bayi selama pemberian makanan. Jadi bayinya itu disendawakan. Lalu ada meningkatkan penyembuhan dan pertahanan integritas daerah luka anak yang luka bekas operasi. Lalu
dengan cara membersihkan lukanya dengan hati-hati, lalu memberikan salep antibiotik, lalu bisa membilas mulutnya dengan air sebelum dan sesudah pemberian makanan untuk mencegah infeksi. Lalu jangan memasukkan objek ke dalam mulut anak sesudah pemberian makan, karena jika ada objek yang masuk ke dalam mulut anak itu bisa terjadi aspirasi, lalu bisa memantau tanda-tanda infeksinya pada tempat operasinya, terus memantau tingkat nyeri pada bayinya, terus perhatikan juga apakah ada edema, pendarahan, atau drainasenya. Lalu perawat bisa memonitor keutuhan jaringan kulitnya di sekitar luka bekas operasinya. Lalu juga bisa memperhatikan posisi jahitan dan juga jangan berkontak dengan alat-alat yang tidak steril, misalnya alat-alat seperti tensi yang dipakai oleh pasien-pasien lain. Apakah sudah terjawab, Khairina Sakabila? Ya, Mod izin masuk. Ya, izin menanggapi ya. Kalau untuk edukasinya setelah anak tersebut keluar dari rumah sakit, bagaimana? Edukasi untuk anak dan orang tua. Terima kasih. Izin masuk, moderator. Iya, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin di sini saya izin menjawab ya mengenai tanggapan dari Khairina Sanabila yang edukasi kepada keluarga. Jadi, untuk edukasi kepada keluarga pada pasien post-operasi labiopalastosis ini, yang pertama kita bisa melakukan kayak edukasi kepada keluarga bagaimana nih cara memberikan asupan makanannya nanti kalau sudah di rumah, seperti cara pemberian ASI, lalu juga cara mungkin nanti cara menggunakan botol kalau menggunakan botol ASI-nya, atau mungkin dari lain-lainnya, istilahnya kayak asupan gizinya selama masa post operasi ini. Lalu juga ada edukasi mengenai pemberian obat, lalu juga edukasi mengenai pengaturan jadwal kontrol akibat dari post operasi tadi, dan juga mungkin ada istilahnya pemberitahuan adanya keluhan-keluhan yang kemungkinan terjadi di rumah. Nah, pemantauan pasca operasi ini juga kan nantinya ada kontrol rutin, semisal kayak yang pertama itu bertujuan untuk pemeriksaan kondisi jahitan bekas luka operasi, lalu juga ada membersihkan pasca operasi dari kotoran yang mengandung kuman supaya tidak menimbulkan infeksi. Nah, selanjutnya juga tujuannya itu untuk membuka jahitannya. Nah, di sini tuh di keluarga juga kayak istilahnya saling membantu nih. Kalau si orang tuanya merawat anaknya yang habis post operasi, bagaimana setelah itu. Lalu di sini juga sebagai orang tua pun ketika kita punya anak yang istilahnya mengidap labiopalastosis dan juga telah dioperasi, kita tuh si orang tuanya itu harus fokus kepada anaknya seutuhnya tanpa memperhatikan fisik anaknya gimana, fokus gimana tumbuh kembang si anak bagaimana, terus nanti cara orang tua untuk meningkatkan rasa percaya diri si anak nanti bagaimana, lalu juga bersosialisasi dengan teman sebaya, keluarga besar dan lainnya, serta kita juga harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada si anak ini, pada si bayi ini setelah dioperasi, supaya tubuh kembangnya tidak terganggu. Sekian jawaban saya, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Selanjutnya, dikarenakan masih ada pertanyaan satu yang belum dijawab, untuk kelompok mohon dijawab. Baik, izin masuk moderator. Ya, saya izin menjawab untuk pertanyaan Talita terkait sumbing bibir ini tuh ada kemungkinan operasinya gagal gak ya? Terus apakah bayi yang tidak bisa dioperasi ini tuh sumbing, apakah ada gitu?
bayi yang nggak bisa dioperasi sumbu bibir ya. Jadi terkait gagal atau enggaknya mengenai proses operasi itu sebetulnya tergantung bagaimana proses operasi yang dilakukan oleh si dokter ya dalam melakukan operasi tersebut. Terus juga karena pada dasarnya tuh kan operasi bibir sumbing tuh bisa dilakukan sama bayi yang baru lahir. Terus juga biasanya dokter akan mempertimbangkan berbagai banyak berbagai kondisi gitu yang harus dipertimbangkan oleh dokter untuk melakukan operasi bibir sumbing ini. Contohnya kayak berat badan bayi gitu. Jadi selama 2 minggu sebelum operasi itu berat badan bayi itu harus dipantau kayak asupan gizi yang masuk ke bayinya itu bagaimana agar untuk mempertahankan keamanan gitu sebelum tindakan. Mungkin akan ditambahkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, izin masuk, Mod. Izin menambahkan jawaban atas rekan saya tadi ya, mengenai sumbu bibir ini ada kemungkinan operasinya gagal atau enggak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, bahwasannya untuk dilakukan proses operasi ini, biasanya itu dokter akan mempertimbangkan terlebih dahulu tadi mengenai keberadaan bayi, terus lalu juga bibir sumbing yang dialami ini, apakah dinding dalam mulutnya ikut terkena atau tidak. Jadi bisa dikatakan kemungkinan kecil untuk dikatakan bahwa operasinya akan gagal seperti itu. Lalu mengenai pertanyaan apakah ada bayi yang tidak bisa dioperasi sumbing bibirnya seperti itu ya. Nah, yang seperti sudah saya baca ya, untuk secara umumnya tidak ada kondisi tertentu yang membuat pasiennya ini tidak boleh sama sekali menjalani operasi bibir sumbing gitu. Bahkan karena operasi perbaikan bibir ini atau operasi bibir sumbing ini sendiri itu sudah bisa dilakukan saat bayi berusia sekitar 3-6 bulan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Dikarenakan pertanyaan sudah terjawab semua, mungkin demikian presentasi dari kelompok A, B, dan RKI. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yupi. Terima kasih. Izin masuk, moderator. Iya, Hertina, yuk. Iya, izin bertanya. Kira-kira untuk satu materi lagi dibahas atau tidak, moderator? Waktu itu kesepakatan siapa? Maaf, siapa nih? Iya, sepertinya tidak. Kemarin Ibu hanya memberikan 3 opsi 3 tersebut. aja. Iya. Iya, pilih 3. Yang satunya judulnya apa ya kali ya? Hipospadia, Ibu. Hipospadi. Ada kelompok lain yang membuat atau memang semua megang? Iya, semua megang, Ibu. Semua megang. Oke, kalau enggak usah dipresentasikan, tapi masukkan aja. Maksudnya dikumpulkan aja dengan yang bahan presentasi yang 3 ini ya. Iya, baik, Ibu. Ya. Tapi fokus ke yang 3 ya. Kemungkinan besarnya ini aja yang nanti saya akan ambil untuk bahan ujian ya. Untuk nilai kelompok ya. Oke. Oke kali. Iya, Ibu. Ya, ini udah selesai? Sudah, Ibu. Tidak ada lagi yang bertanya atau yang kasih masukan? Ya, mungkin teman-teman apakah ada yang ingin bertanya, apa ada masukan tambahan lagi? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Sudah, baik. Oke, kalau sudah cukup, mungkin pertama terima kasih presentasinya. Oke, bagus ya, very good. 3-tiganya paparannya lengkap. Cuma tadi mungkin jaringan ya yang di awal-awal tadi agak hilang-hilang. Tapi setidaknya materi paparannya lengkap. Kemudian mungkin
ada beberapa slide yang kurang menarik itunya tulisannya ya. Mungkin next time itu diperbaiki ya. Tadi saya lupa yang kayaknya yang kelompok pertama yang agak berantakan yang pertama. Tapi at least presentasinya tiga-tiganya bagus dan pertanyaan dari temannya juga bagus-bagus juga ya dan terjawab semua. Catatan dari saya tambahan saja ya untuk memberi penekanan saja ya mungkin yang untuk yang pertama untuk ini kasusnya semuanya kasus pembedahan ya kan atresia ani, Hirschsprung, labiopalatoskisis ini semua adalah kasus pembedahan. Artinya kalau Anda nanti ke rumah sakit ini pasien-pasien ini pasti ada di ruang bedah anak. Jadi ruang perawatan bedah anak mereka ini karena pasien bedah anak ya dokternya biasanya dokter bedah anak ini semuanya yang nangani walaupun mungkin pre-op-nya ada beberapa dokter anaknya ya tapi ini penanganannya udah jelas di bedah anak. Kalau di RSCM itu ada namanya BCH ya bedah chirurgi ya. Jadi kasusnya memang kasus pembedahan. Artinya penata laksanaannya harus dengan pembedahan. Pembedahan adalah operasi, ya. Termasuk yang disampaikan kelompok terakhir dari RKI. RKI presents labiopalatoskisis, ya. Ini it should be operated. Ini juga harus dilakukan pembedahan, ya. Oke, jadi pertama atresia ani, kemudian Hirschsprung. Atresia ani ini tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok, ini ada anomali anorektal. Jadi ini ada kelainan bawaan. Kemudian Hirschsprung juga sama, kalau anomali anorektal ini kan dia tidak terbentuk anus. Ya, anusnya tidak ada. Kalau Hirschsprung ini di usus persoalannya, ganglion yang di usus ini, saraf-saraf yang di usus ini tidak bagus tumbuhnya sehingga ada gangguan di dalam ususnya sendiri, usus besar ya, kolon. Kemudian yang labiopalatoskisis, sebetulnya labiopalatoskisisnya ada dua, ada labioskisis, ada labiopalatoskisis. Nah yang lebih ringan adalah yang labioskisis, hanya bibirnya saja dia yang sumbing. Tapi kalau labiopalatoskisis ini lebih berat. Jadi mulai dari bimbing sampai ke palatum yang sampai di dalam ya di rahang atas itu sumbingnya, area sumbingnya. Nah, ini yang lebih luas dan lebih tindakannya juga lebih luas ya, tindakan operatifnya. Untuk yang kembali ke atresia ani ya tadi sudah bagus ya disampaikan oleh kelompok. Jadi anak ini karena tidak ada anus, bayangkan kalau tidak ada anus, kita tidak bisa buang air besar. Jadi sehat apa enggak? Enggak ya? Anus kita tidak bisa buang air besar. Anak kecil ini tidak bisa buang air besar. Nah, kalau tidak bisa buang air besar gimana? Nah, ya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ya. Satu tahap awal adalah dibuat anus buatan. Mungkin Anda lihat videonya kalau mau lihat di internet, lihat video, cari pembedahan pada atresia ani. Itu akan ada deh beberapa videonya ya. Saya tidak ini di laptop ya, itu dulu pernah dapat, itu videonya bagus sekali. Jadi dibuat anusnya sementara di daerah perut, abdomen ya, kanan atau kirinya. Kanan ya. Kiri. Jadi dibuat lubang. Dilubangi, sengaja dilubangi, dibikin lubang anus di situ. Jadi gimana kok lubang anus di perut, di abdomen? Nya dari situ keluarnya. Nah, ini yang penting. Tadi mungkin kurang penekanan dari kelompok ya, bahwa pada tindakan preoperatif
Amelia, kenapa? Ya, pada untuk anak yang dengan atresia ani ini harus dilakukan pembedahan. Nah, berarti nursing care-nya harus dilakukan pre-operasi dan post-operasi. Pre-operasi fokus pada penyiapan anak dan orang tua untuk menghadapi tindakan pembedahan. Ya, jadi nurse di ruangan ini harus kolaborasi dengan dokter, apa yang akan dilakukan, tekniknya nanti gimana, pembedahannya, terus anaknya harus bagaimana, terus nutrisinya gimana. Lalu yang terutama adalah bagaimana itu kantong kolostomi, dibuatnya, dipasangnya, dan bagaimana merawatnya. Ini yang harus diedukasi pada orang tua sebelum anak itu pergi ke kamar operasi. Ya, misalnya biasanya sih ada beberapa hari sebelumnya anak ini harus sudah di rumah sakit. 3-4 hari tergantung ya ininya apa namanya tersedia ruang rawatnya. Sudah harus nginep di rumah sakit dan selama pre-operasi beberapa hari ini anak ini dan juga ibunya, terutama ibunya itu diberikan edukasi. Datang dokternya, visit, menjelaskan apa yang akan dilakukan nanti. Jangan kaget nanti ada E-nya itu keluar dari perut, ya. Kemudian ada kantong di perutnya, di abdomennya itu untuk mengeluarkan fesesnya. Nah, lalu gimana cara ganti? Kan harus diganti itu kalau kan biasanya BAB sehari 2 kali ya, pagi, sore, atau minimal 1 kali. Nah kan ini kalau sudah keluar ini harus diganti. Nah gimana caranya itu yang harus diajarkan oleh perawat. Ya, kantong kolostomi ini ada packingnya, ada packnya, ada yang spesifik. Maksudnya memang kantong kolostomi seperti itu. Tapi ada yang lebih murah, lebih efisien kan seperti kantong biasa, tapi ada pakai cincin ringnya untuk nempatin di abdomennya. Nah ini ada apa namanya istilahnya tempat kayak plester gitu ya. Jadi nanti begitu apa namanya kalau habis operasi itu si kantong bag kolostomi bag ini ditutupin di dalam lubang kolostomi itu dan akhirnya di apa namanya baru pakai celana atau dia pakai baju gitu jadi nggak kelihatan dari luar tetapi dia memakai kolostomi bag untuk ini untuk apa namanya untuk buang air besarnya. Nah ini yang penting banget diedukasi pada orang tuanya gimana caranya mengganti kolostomi. Lah kok bisa apa enggak orang tuanya bisa. Kenyataan orang tua yang di RSCM, saya kalau bimbingan dulu ya, diedukasi, dilatih nih gimana caranya mengganti kolostomi. Bag. Ini tiap hari berapa hari ya? Pagi sore misalnya atau mungkin minimal sehari sekali ya hari-hari tertentu mungkin hari keberapa dia sudah bisa. Nah nanti ini bisa pulang dulu dia di rumah dengan kolostomi bag sementara katakanlah ini pertumbuhannya itu 3 bulanan ya 2-3 bulan dia bisa kembali dan untuk tutup kolostomi. Jadi kalau sudah tumbuh ininya apa namanya ganglionnya ganglion bisa dibuka saluran ke anusnya ini baru operasi lagi. Nah, operasi yang kedua adalah kolostominya, lubang kolostominya ditutup. Nah, jadi nanti akan diobservasi untuk pengeluaran feses lewat anus tadi, anusnya yang sekarang sudah dibedah, dilakukan pembedahan seperti itu. Jadi anak ini akan bolak-balik ke rumah sakit preoperasi dan operasi dan post operasi. Kemudian operasi lagi, preoperasi lagi, post operasi. Jadi bolak-balik karena butuh 2 kali operasi seperti itu. Ya. Nah, ini penting banget peran seorang nurse ya bagaimana mengedukasi orang tua orang tua terutama ya. Karena ini kalau udah dewasa jarang. Ini biasanya sudah usia tertentu di masa anak-anak ini sudah selesai dengan operasi.
Itu ya yang utama ini penekanannya. Jadi edukasi pada orang tua ya pada preoperasi dan postoperasi. Dan jangan abaikan juga preoperasi itu individual sekali menghadapi tindakan pembedahan itu banyak orang tua atau anak yang stres. Ini yang perlu juga mendapatkan support ya. Jadi kita sebagai nurse memberikan dukungan, support. Jangan takut ya, tenang menghadapi operasi karena yang melakukan operasi adalah ahli-ahlinya. Ahli bedah yang sudah sangat pakar, semoga semuanya berjalan lancar dan sukses operasinya. Itu support dari kita itu penting pada anak ya dan orang tuanya seperti itu. Nah, kalau dari dokternya, dokter anak, dokter bedah itu nanti ada medikasi, premedikasi namanya. Sebelum operasi itu diberikan obat-obat untuk dia lebih tenang gitu ya. Biasanya itu 1 hari sebelumnya sudah mendapatkan premedikasi. Makanya dia harus dirawat dulu beberapa hari sebelumnya di rumah sakit untuk menghadapi operasi. Pos operasi lebih mudah, tapi yang dihadapi nanti beda. Pos operasi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu rasa nyeri yang ada terus menerus. Nah ini yang harus diatasi ya. Tapi ada obat, ada juga perawatan ya dengan di luka luka yang ditutup, kemudian proses adaptasi dengan tumbuhnya saluran anus seperti itu ya. Oke, itu ya tambahan untuk yang kelompok atresia ani. Kemudian yang Hirschsprung ini sama. Jadi Hirschsprung pun sama, kasusnya tidak ada jalan lain, ini harus operasi. Tadi ada pertanyaan ya, gimana tuh kalau nggak dioperasi? Nggak bisa, karena usus ini dia akan kembung, kemudian juga kan ada istilahnya ya, tidak tumbuh ganglion ya pada usus, sehingga kalau normalnya begitu lahir, bayi itu mengeluarkan mekonium. Mekonium itu ya buang air besar yang pertama. Nah ini dia nggak bisa keluar, ya tidak ada mekonium yang keluar. Nah itu ada gangguannya ada pada usus ya. Nah, jadi kalau tidak direseksi ususnya ya itu nanti akan membesar perutnya dan mengembung ya. Kemudian ini gangguan pencernaan, gangguan nanti makanan pun nggak bisa ya masuk dan nggak ada mau makan, dan ini nanti akan terjadi gangguan nutrisi dan nanti pada akhirnya gangguan tumbuh kembang. Jadi harus operasi ya untuk yang Hirschsprung. Jadi bukan penyakit seperti diare atau TBC ya yang bisa dengan makan obat saja, nggak bisa. Ini sama sebetulnya dengan tadi yang atresia ani harus operasi ya. Operasinya ini di ususnya ya, ada reseksi pembedahan di usus. Jadi ini begitu pasien masuk rumah sakit sama tugasnya tugas nurse ya melakukan preoperasi, persiapan operasi, kemudian nanti setelah operasi perawatan post operasi. Nah bedanya kalau kalau Hirschsprung biasanya nggak bolak-balik biasanya ya 1 kali operasi, kecuali ada hal lain ya bisa membutuhkan tindakan korektif, tapi biasanya enggak. Karena kalau bedanya dengan atresia ani, karena atresia ani kan harus ada pembedahan kedua itu menutup kolostominya ya, jadi memang dilakukan 2 kali. Itu yang kedua ya. Jadi tolong dilihat nanti nursing care-nya itu preoperasi dan post operasi. Preoperasi ada persiapan premedikasi, membuat anak itu tenang, memberikan support pada anak dan orang tua supaya tenang. Kemudian juga secara spiritual ya dia harus siap juga menghadapi tindakan operasi, percaya pada tim medis. Kemudian memberikan obat-obat premedikasi yang sudah disediakan oleh dokter di ruangan situ ya. Kemudian post operasinya begitu diterima kembali dari kamar bedah, diterima di ruang operasi, biasanya anak untuk 2-3 hari itu dalam pemantauan menggunakan cairan infus ya,
diyakinkan cairannya tercukupi, nutrisinya juga ya, kemudian sambil juga dipantau tingkat nyerinya ya, karena nyeri post operasi ini kan di hari pertama itu nyeri hebat ya, cuma mereka masih di bawah pengaruh obat-obat anti nyeri ya, tapi hari kedua, hari ketiga itu mulai terasa anestesinya hilang. Jadi sejalan dengan itu kan dia mengkonsumsi obat-obat antibiotik, analgetik, jadi bisa juga berkurang rasa nyerinya. Yang utama adalah perawatan luka operasinya ya. Oke, yang ketiga untuk labiopalatoskisis. Nah, sekali lagi ini labiopalatoskisis kasusnya, jadi dua-duanya bibir sumbing tapi sampai palatum, sampai ruang rongga mulut yang di atas ya. Jadi ini pembedahannya juga biasanya 2 kali ya, karena double ya, tidak hanya bibirnya tapi juga palatumnya. Ini harus dioperasi apa enggak? Nah, ada sih ya orang yang punya labioskisis, ya artinya bibir sumbing tidak operasi ya. Mungkin suka lihat ya, ada ketemu orang yang bibir sumbing tidak operasi ya, karena apa? Memang operasi bibir sumbing ini tidak di cover BPJS. Masyarakat yang kurang mampu membayar operasi ini nggak bisa membayar, kecuali sekarang ini banyak foundation ya, ini kelas RKI tadi ya, yang labiopalatoskisis ya, Jali. Izin Halo? jawab, iya Ibu. Ya, siapa tadi yang presentasi? Rena ya? Iya Ibu, saya. Ya, ada pasien dengan labiopalatoskisis, sekali lagi ini harus operasi. Ada orang yang hidup dengan bibir sumbing, it's okay. Ya, ada orang yang istilahnya confidence, no problem dengan bibir sumbing. Dia ini aja hidup normal, walaupun tidak seperti kita orang normal, karena suaranya sengau ya, nggak jelas suaranya. Tapi lama-lama kalau dia bergaul, misalnya itu teman sekolah atau dia teman di kantor, lama-lama orang itu mengerti apa yang dikatakan dia. Tapi jika labiopalatoskisis nggak bisa. Ya, ini harus ada korektif. Tindakan korektif itu maksudnya operasi. Karena sampai ke dalam gitu ya. Ini bisa sukses apa enggak? Bisa sukses operasinya ya, apalagi ini yang melakukan adalah dokter bedah plastik. Jadi labiopalatosis ini adalah areanya bedah plastik. So it is spesialis ya. Spesialis subspesialis kali ya. Kalau spesialis bedah ini bedah mulut. Nah, jadi itu areanya subspesialis. Kalau leveling dari dokter ya, kapasitas dokter itu dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis. Jadi lebih pakar lagi gitu ya. Nah, yang labiopalatoskisis ini dokter bedah mulut gitu ya. Jadi ini memang tindakan korektifnya cukup besar, mungkin 2 kali operasi. Tadi disebut oleh kelompok juga anaknya tidak bisa bayi langsung operasi. Nah, betul ya. Jadi berapa usianya juga tidak patokan berapa, harus nunggu umur 3 tahun, nunggu umur 5 tahun. Tapi yang pasti mukosanya sudah lebih kuat, lebih tebal. Ya. Nah, biasanya kan seiring dengan usia. Saya punya kasus, punya saudara ya, anak-anak ya, anaknya dia terkena itu labiopalatoskisis di usia 3 tahun baru bisa dioperasi. Itu karena nunggu pertumbuhannya bagus, daya tahan tubuhnya juga harus bagus ya, karena kalau udah tindakan operatif kan ini eksesnya juga ada banyak ya, muncul gangguan nutrisi dan sebagainya. Nah, jadi ini nunggu tumbuh kembangnya lebih kuat ya, pertumbuhannya lebih kuat. Kemudian yang utama adalah mukosanya ya, lebih tebal gitu. Jadi itu yang mungkin memungkinkan keberhasilan dari tindakan operasi untuk labiopalatoskisis ini.
Nah, ini persoalannya kalau tidak dioperasi, ya gimana makan ya. Kalau labiopalatoskisis ini nanti gangguan nutrisi, dan yang paling utama juga ya bisa menimbulkan gangguan body image. Nah, muncul nggak tadi di diagnosanya ya? RKI, kelas RKI, grup RKI ya. You mentioned about the psychological aspect ya. Anda udah nyebut ya, kelompok udah nyebut tentang psychological aspect, tapi tolong spesifikan ketika ada kelainan physically atau mungkin juga physically ya yang tidak normal dari biasanya. Itu biasanya anak ada rasa minder, ya kan? Minder atau mungkin malu, dia tidak sama dengan yang lain yang normal. So you could make a diagnosis of body image disturbances. Ya, bisa membuat diagnosa atau rumuskan diagnosa keperawatannya gangguan body image. Ya, biasanya tapi dilihat anaknya gejalanya dia lebih banyak menunduk, kurang bergairah, tidak mau main, gitu ya, pasif, cenderung pasif. Nah, itu gejalanya anak itu seperti itu. Ya, jadi mungkin dengan kondisi dia tidak normal seperti yang lainnya, itu ada masalah psikologis seperti itu. Nah, ini harus diatasi, ya, jangan dibiarkan. Anaknya berikan support. Selain kalau dokter pasti dia ke arah udah rencanakan operasi gitu. Nah, lalu proses untuk bisa dia mendapatkan operasi bibir sumbing dan bibir dan palatum ya. Tapi dari aspek psikologis ini harus ditangani khusus ya. Artinya perlu pendekatan yang intens dari perawat kepada anak dan orang tuanya. Ya, jadi kita juga jadikan orang tua ini sebagai partner kita. Their parents is our partner. Ya, jadi kita rawat berdua sama-sama. Kita yakinkan pada orang tua, don't worry ya, in the hospital there are doctors, nurses, professionals ya, could handle this the children. Kita yakinkan seperti itu pada orang tua ya. Jadi ini adalah persoalan body image. Apa yang dimaksud dengan body image? Persepsi tubuh ya, persepsi diri. Oh, saya jelek, oh saya cacat, oh saya lahir tidak normal. Ini problemnya akan menjadi lebih besar kalau tidak diperhatikan, kalau tidak diatasi. Gitu ya. Jadi ini tolong tambahkan di dalam diagnosisnya adalah body image disturbances ya, gangguan body image pada anak sekaitan dengan tampilan fisik yang tidak normal. Ya, tadi udah dijelaskan kenapa terjadi, masalahnya apa, itu udah betul bagus tuh tadi dijelaskan. Ya, Rena ya, ada masalah pada ibu hamil, mungkin usia kehamilannya terlalu tua ya. Ada loh yang berani hamil usia 40-an gitu kan. Nah, itu salah satunya, walaupun itu bukan penyebab langsung ya. Masalah gizi pada ibu hamilnya, kemudian juga kekurangan vitamin. Ya, tadi disebut sudah sama kelompok ya. Yang utama itu tadi, tolong ditambahkan masalah body image ya pada anak ya, yang mengalami bibir sumbing ya sampai dengan palatum ini ya. Itu saya kira, dan ini bisa gagal enggak operasinya? Kalau operasi bisa saja gagal, ya itu bisa saja terjadi. Tapi semua kan ada SOP, ya SOP-nya, standar operational procedure, SOP atau SPO, standar prosedur operasional. Langkah-langkah standar yang harus dilakukan oleh dokter tim operasi itu harus kalau ditempuh semua, it's don't worry ya. Operasi akan berhasil. Dan biasanya labiopalatoskisis ini kan
operasinya ada dokter bedahnya bedah spesialis lagi, spesialis bedah mulut, subspesialis gitu. Jadi mestinya kalau tidak ada sesuatu kehendak Tuhan lah ya, kegagalan itu bisa terjadi. Tapi yang utama ini jangan sampai nanti masalahnya timbul karena perawat. Apa coba? What is it? Operasi sudah sukses. During the operation there is nothing happen. Operasinya sukses. But then after return back to the ward, ya kembali ke ruangan, the child has infection. Ini persoalannya mungkin terjadi kegagalan pasca operasi karena infeksi. Jadi jaga jangan sampai infeksi, ya. Itu menjadi satu problem iringan untuk anak yang mengalami pasca operasi labiopalatoskisis. Ya. Kemudian juga asupan nutrisi ini harus diperhatikan. Ya, mungkin pakai cairan makanannya ya parenteral dan juga enteral. Ini yang mungkin harus diperhatikan oleh perawat. Saya kira itu saja dari saya tambahannya. Gali, ini kembali ke Gali moderator ya. Gali, halo. Iya Ibu. Nah itu saya dari saya ya tambahannya ya. Baik Ibu. Semoga kelompoknya mencatat apa yang saya sarankan. Semua mencatat enggak? Maksudnya masing-masing kelompok. Kelompok atresia ani, kelompok Hirschsprung, kelompok labiopalatoskisis. Mencatat ada sedikit tambahan-tambahan dari saya tadi. Izin menjawab Ibu. Ya? Iya Ibu. Ya, sudah ya? Oke, that's all. Ya, catatannya udah saya tambahkan semuanya dan tolong nanti semua setelah ditambahkan ada masukan dari saya nanti tolong kirim ke saya lagi materi paparannya berikut bukti berita acara pembelajaran. Oke. Bisa di screenshot aja, Gali. Baik, Ibu. Oke, screenshot ya. Untuk teman-teman kelas 2A bisa raise hand ya, dan on cam. Bisa. Baik, Ibu, untuk kelas 2A sudah dilanjut ke kelas B. Oke, kelas B.